Seorang detektif tiba di sekolah dan dengan cepat memahami keseluruhan situasi. Ia menginterogasi si pelaku, memberikan nasihat kepada si wali kelas, dan menjadi marah ketika mendengar argumen yang tidak masuk akal. Seorang wakil kepala sekolah yang bernama Jin Gyong Hae kemudian ikut serta dalam percakapan itu. Dengan nada lembut ia berkata, "Saya yakin bahwa si pelaku tidak berniat membunuh murid lain atau guru Jang Won-ki. Murid-murid hanya mengikuti hati mereka, sementara guru tidak punya pilihan selain mempercayai murid-muridnya. Ini hanyalah perbedaan sudut pandang yang berujung pada kesalahpahaman." Secara halus, Jin Gyong Hae menunjukkan dukungannya kepada si pelaku, sementara detektif berpura-pura mendukung si korban. Percakapan mereka berlangsung lama, seolah-olah saling membantah, namun perlahan si detektif mulai mendukung pandangan si wakil kepala sekolah. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, dengan syarat si pelaku harus meminta maaf dengan tulus kepada si korban. Kim Hyun Sung yang menyaksikannya dari awal hingga akhir segera menyadari bahwa ini semua sudah direncanakan. Mereka telah mengatur skenarionya dan sudah mengatur hasilnya. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan ketidakberdayaannya seperti ini, dipaksa untuk tunduk pada sistem yang korup. Dari murid, guru, bahkan polisi, mereka semua bersekongkol. Ini bukan sekadar sekolah, melainkan bagian dari jaringan yang lebih besar dari Gangnam Cartel, yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia hadapi di Daesan. Akhirnya Kim Hyun Sung berkata dengan tegas, "Sejak awal, aku tidak pernah berniat memaafkan siapapun. Aku mempunyai bukti dan kau sebagai seorang detektif yang seharusnya mewakili amarahku malah bernegosiasi dengan mereka." Tapi ia sudah menduga hal ini sejak awal dan sudah menyiapkan seseorang sebagai perwakilan dirinya. Dan ketika ia membuka pintu, seorang pria berbadan besar tiba-tiba muncul di baliknya. Kekuatan terbesar Lee Mi-so bukanlah reputasinya, melainkan dukungan suaminya yang merupakan seorang wakil jaksa di Seoul. Namun dari hasil penyelidikan, ia bukanlah tipe orang yang akan terlibat dalam sanksi pribadi. Kang Dong-cheol yang dijuluki sapi yang memegang pisau adalah seseorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi keadilan. Ia sangat berbakat dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika Kim Hyun Sung melakukan pendekatan yang salah, bukan Golden Circle yang akan hancur, melainkan dirinya sendiri. Karena itulah ia mengubah pendekatannya dan memutuskan untuk menghubungi Lee Mi-so dan meminta mengenalkannya pada seorang pengacara yang dapat dipercaya. Dan disinilah si pengacara itu berada. Setiap kali si pengacara itu berbicara, wajah para pelaku menjadi pucat. Mungkin mereka tak pernah menyangka bahwa insiden yang mereka anggap sepele bisa berkembang menjadi ancaman hukum yang nyata. Bahkan ada kemungkinan kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Karena merasa terdesak dan tak ada jalan keluar, akhirnya mereka pun tunduk pada kenyataan dan tunduk pada tuntutan. Si pengacara ini bernama Park Jong-so, seorang pria yang dikenal karena integritasnya. Tahun depan ia akan menjadi salah satu pengacara utama dengan bayaran 10 juta won per kasus. Ia telah melihat berbagai bentuk kejahatan dan korupsi dalam dunia hukum, tetapi ia selalu memilih untuk berada di sisi keadilan. Namun ada satu hal yang mengusik rasa ingin tahunya. Sejak awal, Kim Hyun Sung telah meminta dirinya untuk berjaga di dekat sekolah, dan hanya dalam waktu setengah hari, ia tiba-tiba menjadi korban. Dengan penasaran, ia pun bertanya, "Sebenarnya apa yang kau lakukan?" Kim Hyun Sung hanya tersenyum tipis. "Aku hanyalah duri di tempat ini." Situasinya semakin kacau. Bukti rekaman, tekanan dari pengacara, dan desakan dari atasan membuat Jin Gyong Hae gelisah. Di satu sisi, ia harus bertindak hati-hati, namun di sisi lain, misinya harus segera diselesaikan. Setelah berpikir lama, akhirnya ia pun memutuskan untuk menggunakan metode klasik yang selalu berhasil di masa lalu. Kabar tentang penangguhan sekelompok pengganggu menyebar di seluruh sekolah. Para berandalan kecil mulai mengejek Kim Hyun Sung. "Jangan tatap matanya, nanti pengacaranya akan datang." Mereka menertawakannya di setiap kesempatan, baik di saat pelajaran maupun di saat makan siang. Namun Kim Hyun Sung tetap diam. Ia tak sekalipun membalas olokan mereka. Hingga suatu hari, seseorang datang menyapanya di saat ia tengah makan siang. Dia adalah Choi Myung Hyun, seorang anggota Golden Circle dengan peringkat tertinggi. Ia tidak memukul atau mengancam secara fisik. Ia hanya menatap Kim Hyun Sung dengan tatapan mengejek dan berkata dengan dingin,
Mulai sekarang, kau tidak akan diperlakukan sebagai manusia di tempat ini. Para guru akan menghancurkanmu tanpa ampun, dan latar belakang yang kau banggakan di Daesan itu tidak akan berguna di sini. Kim Hyun Sung tetap tenang, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Setelah bertemu dengan Kim Hyun Sung, Yeon Ho penasaran mengapa Choi Myung Hun bertindak berbeda kali ini. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak bertindak seperti biasa dan hanya berbicara saja? Bukankah para guru akan membelamu?" tanya Yeon Ho penuh rasa ingin tahu. Myung Hun kemudian mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Menurut informasi dari Golden Circle, dia bukanlah orang biasa. Dia sendirian menyerang sebuah sekolah, menguasainya dan menghancurkan orang-orang di sana. Banyak dari mereka yang akhirnya dikirim ke pusat penahanan remaja atau rumah sakit. Ironisnya, semua orang itu adalah anggota Golden Circle. Golden Circle bahkan sampai berani mengeluarkan 100 juta won hanya untuk menyingkirkannya. Karena dia bukanlah target sembarangan. Orang seperti dia tidak akan berhenti hanya dengan patah tulang atau kekalahan dalam pertarungan. Choi Myung Hun pun kemudian memberikan instruksi tersirat kepada Yeon Ho untuk menunjukkan kepada Kim Hyun Sung bahwa Seoul adalah neraka dibandingkan dengan Daesan. Yeon Ho memahami perintah itu dan siap melaksanakan tugasnya. Ketika jam pelajaran masih berlangsung, Yeon Ho mencoba mengganggu Kim Hyun Sung dengan melemparkan butiran-butiran penghapus ke tubuhnya. Dan ternyata hal ini berhasil membuatnya kesal. Kemudian setelah jam pelajaran usai, Kim Hyun Sung menghampiri mejanya dan menghajarnya tanpa ampun. Dari sudut pandang Kim Hyun Sung, gangguan remeh semacam ini tidak akan pernah usai meski dia tetap diam dan bertahan. Mereka akan datang dan pergi untuk kembali mengganggunya. Oleh karena itu, daripada terus-terusan diinjak, lebih baik dia sekalian bertindak. Akibatnya mereka berdua pun dibawa ke ruang wakil kepala sekolah. Di ruangan itu, Yeon Ho menceritakan semua kronologi kejadiannya, membuat kedua guru itu diam-diam tertawa sinis dan merasa menang. Apalagi si wakil kepala sekolah yang dalam hatinya merasa lega karena rencananya berhasil. Mereka mendesak Kim Hyun Sung dengan halus dan meminta pertanggungjawaban darinya. Namun reaksinya berbeda dari apa yang mereka harapkan. Kim Hyun Sung malah dengan tenang menerima tuntutan mereka dan setuju untuk mengadakan komite peninjauan. Sikapnya ini membuat mereka sempat curiga dan bertanya-tanya mengapa orang jeli seperti dirinya menerimanya begitu saja. Tetapi mengingat mereka didukung oleh Golden Circle dan latar belakang Kim Hyun Sung yang tidak akan berguna di sini, akhirnya mereka pun menepis kecurigaannya. Sementara itu, Lee Min-so yang mendengar dari anaknya bahwa Kim Hyun Sung tidak bisa menjadi gurunya lagi pun menjadi panik. Lantas dia mengumpulkan para orang tua untuk mendukungnya di komite sekolah dan meminta suaminya untuk turun tangan ke dalam masalah ini. Tentu saja, Kang Dong Cheol, seorang wakil jaksa yang terkenal jujur, akan menolak permintaan istrinya dan dia lebih memilih mengganti guru les anaknya daripada harus menyalahgunakan kekuasaannya untuk membela Kim Hyun Sung. Park Jong So sebagai pengacara yang dikontrak oleh Kim Hyun Sung juga murka. Setelah mendengar kejadian ini, dia yang memegang teguh prinsip keadilan lebih memilih menyalahkan Kim Hyun Sung dan meminta pengacara lain untuk bertindak daripada harus membela orang yang jelas-jelas bersalah. Setelah amarahnya mereda, akhirnya Kim Hyun Sung pun menceritakan semuanya kepada Park Jong So, termasuk mengapa dia memukul si pengganggu itu dan musuh apa yang sebenarnya dia hadapi. Lalu seminggu kemudian, komite peninjauan sekolah pun digelar. Sidang sederhana ini dihadiri oleh banyak orang yang memiliki kepentingan. Seolah-olah segala macam keputusan dan tindakan mereka di sini akan menentukan nasibnya masing-masing, termasuk nasib Kim Hyun Sung itu sendiri. Beberapa hari menjelang komite sekolah, Kim Hyun Sung menyerahkan bukti rekaman berupa ancaman verbal dari seorang broker yang terlibat dengan Golden Circle. Broker tersebut tak lain adalah Choi Myung Hun, yang bahkan menyebut-nyebut nama Golden Circle dalam rekaman itu. Park Jeong So terkejut mendengar rekaman tersebut, terutama ketika Kim Hyun Sung menjelaskan bahwa dirinya adalah satu-satunya target yang gagal dihancurkan oleh Golden Circle, sebuah noda yang ingin mereka bersihkan. Park Jeong So teringat akan seorang klien yang pernah menjadi korban Golden Circle. Klien tersebut tiba-tiba menarik gugatannya di tengah jalan dengan wajah ketakutan. Dan kini, ia bertemu kembali dengan korban Golden Circle lainnya dalam diri Kim Hyun Sung.
Park Hyung-soo yang tidak ingin mengulangi penyesalannya di masa lalu akhirnya mengakui bahwa Kim Hyung-sung hanya mencoba bertahan hidup. Dengan nada prihatin, ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk membantumu?" Jawaban Kim Hyung-sung cukup mengejutkan. "Pada komite disiplin sekolah nanti," katanya, "Bapak pengacara sebaiknya tidak usah datang." Kembali ke masa kini, di ruang komite sekolah yang tenang namun tegang, si wali kelas memulai penjelasannya. Suaranya yang lantang memecahkan keheningan, mengisahkan kronologi kejadian dengan detail yang membuat para hadirin terpaku. Peristiwa ini bermula dari tindakan ceroboh Yeonho, seorang siswa yang merasa tidak puas dengan hukuman yang diterima oleh temannya. Dalam amarahnya, Yeonho melempar potongan penghapus ke arah Kim Hyung-sung. Sayangnya, Kim Hyung-sung yang dikenal memiliki temperamen tinggi membalas tindakan tersebut dengan kekerasan. Akibatnya, menurut diagnosa medis, Yeonho kehilangan 3 giginya dan mengalami trauma psikologis yang cukup parah hingga harus menjalani perawatan psikiatri. Dengan bukti-bukti yang kuat ini, orang tua korban menuntut pihak sekolah untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Penjelasan yang rinci dan bukti-bukti yang ada membuat Lee Mi-soo merasa tak berdaya untuk membela Kim Hyung-sung. Hal yang sama juga dirasakan oleh Jin Gyeong-hae. Meskipun semua rencananya berjalan mulus, ia merasa gelisah melihat ketenangan Kim Hyung-sung. Ketidakhadiran pengacaranya semakin menambah rasa curiganya. Namun ia berusaha menepis kekhawatiran yang menghantuinya. Kemudian ia mempersilahkan Kim Hyung-sung untuk menyampaikan pembelaannya. Pembelaan Kim Hyung-sung ternyata jauh dari harapan. Ia hanya mengakui telah memukul korban, lalu mempertanyakan keabsahan bukti, terutama terkait 3 gigi korban yang lepas. Tak hanya itu, ia juga mengungkit masa lalu sekolah yang kerap menghukum siswa tanpa penyelidikan yang mendalam. Sebuah pengalaman yang ia rasakan sendiri saat pertama kali menginjakan kaki di sekolah ini. Hal ini membuatnya curiga bahwa pihak sekolah telah memanipulasi hasil penyelidikan kasusnya. Ucapan Kim Hyung-sung sontak membuat para guru meradang, merasa dituduh melakukan tindakan yang tidak terpuji. Namun berbeda dengan guru-guru lain yang tampak marah, wakil kepala sekolah justru menyunggingkan senyum sinis. Ia merasa bahwa pembelaan Kim Hyung-sung sangat lemah dan tidak berbobot, jauh dari perkiraan akan kejutan yang berarti. Kekhawatiran yang sempat menghantuinya pun kini simak. Dengan mantap ia mengulangi rincian kasus ini sekali lagi, lalu menjatuhkan vonis hukuman terberat bagi Kim Hyung-sung, yaitu dikeluarkan dari sekolah. Usai sidang, Jin Gyeong-hae segera melaporkan hasilnya kepada Park Hyung-jun. Park Hyung-jun yang tampak puas dengan hasil tersebut pun berjanji akan memberikan bonus dan intensif khusus berupa jabatan kepala sekolah, menggantikan An Ik-soo yang baru saja dipecat. Jin Gyeong-hae gembiranya bukan main mendengar rentetan bonus yang akan ia terima, dan merasa bahwa hari itu adalah hari yang paling indah dalam hidupnya. Tapi keindahan itu tentunya tidak akan bertahan lama, karena pada keesokan harinya dia dikejutkan oleh Kim Hyung-sung yang dengan santainya kembali datang ke sekolah, seolah-olah hukuman yang dijatuhkan padanya tidak pernah ada. Dengan marah, Jin Gyeong-hae menghampiri Kim Hyung-sung dan memakinya, seolah-olah dia mengingatkan kepada murid yang dibencinya itu bahwa ia telah dikeluarkan dari sekolah. Namun Kim Hyung-sung hanya tersenyum dan menunjukkan sebuah surat tepat di depan matanya. Seorang pengacara yang mendampingi Kim Hyung-sung menjelaskan kepadanya bahwa hasil keputusan komite sekolah sangat kontroversial, sehingga ia datang untuk mengajukan penangguhan. Jika ia berhasil memenangkan penangguhan tersebut, maka Kim Hyung-sung tidak perlu lagi mengikuti keputusan sekolah dan dapat lulus dengan tenang. Park Hyung-soo juga melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen terkait kecurangan Golden Circle dalam mencapai tujuan mereka. Ia mengancam akan menyerahkan bukti tersebut ke pengadilan jika wakil kepala sekolah tetap bersikeras mengeluarkan Kim Hyung-sung, dan jika itu terjadi, maka masa lalu kelam Golden Circle akan terbongkar dan menjadi skandal yang memalukan. Kilas balik ingatan Kim Hyung-sung tertuju pada sebuah kasus yang menggemparkan di masa lalu. Seorang siswa menjadi korban perundungan hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun ironisnya, pelaku perundungan justru berhasil masuk universitas bergengsi di Korea Selatan. Kasus ini sempat menjadi berita sensasional pada saat itu, dan Kim Hyung-sung berencana untuk menggunakan taktik serupa di masa sekarang. Ia berhasil menyuap Jung Chan-soo untuk mendapatkan dokumen bukti.
yang kemudian akan ia gunakan untuk melemahkan Golden Circle melalui metode kotor mereka sendiri. Dokumen tersebut berisi nama-nama pelanggaran Golden Circle yang berhasil lulus dari sekolah dengan cara yang tidak jujur. Bahkan mereka kini menikmati hidup yang nyaman. Park Jong-soo dengan berani mengancam akan menyerahkan berkas ini ke pengadilan jika Golden Circle tidak menghentikan kegiatan mereka. Tak hanya membawa bukti dokumen, pengacara Park Jong-soo juga datang dengan sejumlah massa yang dipimpin oleh Choi Seong-pil, seorang mantan pejabat tinggi pemerintahan, yang tentunya kehadiran mereka menambah tekanan pada pihak sekolah dan membuat mereka berpikir dua kali untuk melanjutkan kasus ini.